kembali lagi pada konten edukasi ya. Edukasi psikoholik. Psikoholik dengan bersama saya Adriana dan saya sendiri Anka. Oke, pada pembahasan kali ini baru kita ini kan mendapat suatu kayak konten gitu dan terlalu eksplisit lah. Iya betul. Kalau boleh tahu, kamu boleh ceritain dikit mengenai konten itu. Jadi kalau untuk kontennya sendiri itu kan dia tentang ini ya, seperti apa kayak bukan apa sebenarnya? Mengatakan kayak semisal yang tidak mengenak dari suatu ras tertentu gitu. Yang seharusnya memang juga jika platform media sosial tersebut juga sebenarnya dia itu berisi dari video-video tersebut juga banyak kayak seharusnya mengedukasi, tapi dalam satu video tertentu dia itu malah kayak menginikan suatu ras itu. Nah ya, jadi bahkan kalau nggak salah videonya udah lama ya diupload. Iya betul. Udah lama, terus kau juga sendiri kan lihat section komennya itu di kontennya banyak banget yang ngatain bilang bisa nggak bahas ras tertentu kayak gitu. Nah, apalagi menyudutkan banget kan menurutku ya, dari sisi pemahaman kita menyudutkan banget. Nah terus sampai sekarang meski udah berbulan-bulan ya. Udah berapa bulan ya? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya udah lama itu videonya, tapi masalahnya banyak itu yang kritik tapi dia tidak lakukan gitu. Ini sudah berbau ini kamu tidak boleh gini tapi ya belum take down sampai sekarang. Bahkan kalau tidak salah pertama kali gue dapat videonya itu pas kita masih semester 4 loh. Oh iya kan? Iya, masih semester 4, terus bayangkan kita libur semester itu kira-kira hampir 3 bulan, udah berapa bulan, tapi videonya sampai sekarang itu belum di take down. Itu jadi permasalahan. Nah, kalau kita bincang edukasi sedikit, kalau kita kembali di kontennya itu dia mengatakan suatu ras tertentu itu adalah sebuah fetish banyak orang, dan that's so eksplisit mengarah pada bentuk pelecehan sebenarnya. Exactly. Nah, kenapa pelecehan? Kalau kita kembali ke kamusnya Oxford Dictionary tahun 2019 itu, dia bilang begini loh, fetish itu sebuah dorongan hasrat seksual yang merupakan terhadap suatu objek tertentu, bagian tubuh ataupun benda-benda lain yang mengarah pada kayak semacam gangguan gitu kalau udah merugikan individu. Nah, sedangkan menurutnya Kafka tahun 2010 itu katanya di DSM-5 itu fetish memang udah nggak ada sebagai gangguan, tapi bakal dikatakan gangguan itu kalau udah sampai mengarah merugikan individu. Nah, bayangkan ini bukan hanya merugikan individu, dari kontennya mengatakan bahwa ini ras ini adalah fetish. Tapi itu udah masuk, maksudnya udah masuk ke arah merugikan kelompok lah. Udah tahap ini ya, tahap black flag ya. Iya, black flag banget. Jadinya setelah gue lihat kontennya, gue langsung buka IG itu malam setelah istirahat kerja tugas, gue lihat bilang kok aneh gitu loh. Terus tiba-tiba ngatain ini, kenapa ini adalah fetish begitu. Kayak wow, terlalu apa yang ngatain gitu loh. Kayak seakan mewajarkan lah suatu ras tertentu dijadikan bahan ini, dan saya nggak setuju banget akan hal itu karena saya sendiri termasuk dalam ras itu. I see. Nah, berarti dari kesimpulan yang saya dapat tadi, kamu ini kontennya ini sebenarnya merugikan banget gitu ya dari video yang dibuat gitu. Iya. Tanggapan seperti itu. Dari perspektifku itu sih, karena seakan-akan dari pengalaman pribadi yang udah banyak banget kena campaign di luar segala macam, padahal dibilang baju juga bukan baju terbuka loh. Bahkan pengalaman dari yang baru-baru itu pulang dari pantai, padahal posisinya jalan macet, terus padahal orang yang kubonceng itu pakai pakaian tertutup loh. Tapi memang dia nulis tapi dia pakai pakaian tertutup, tapi ada 3 orang laki-laki yang bonceng 3 itu dia bersiul
heranya sambil liatin dia. Bayangin, itu kan kayak seakan-akan kalau kita lihat dari sisi ininya, sisi apa, psikoanalisnya, kita ambil dari teorinya Jung yang collective unconscious itu, ketidaksadaran kolektif. Kalau bayangin rasa takut yang udah terbangun karena kejadian-kejadian tragedi tahun 1998 itu apa segala macam digabung, terus belum lagi konten ini yang tanpa disadari itu mengkondensasi, memeletkan gitu semua ini pengalaman buruk apa segala macam, dan dia seakan-akan buat ketidaksadaran kolektif kepada orang-orang yang bukan komunitas tertentu tuh di pikirannya, di alam bawah sadar itu kayak, oh ras ini fetis sebagai orang kayak gitu. Seakan-akan pasti bakal begitu, sehingga di pikiran itu dia kayak seakan mewajarkan bahwa ras, kalau gue mau bilang ras ini, tapi ras ini seakan adalah sebuah bahan itu. Dan saya makanya pas setelah lihat itu gue langsung info saat itu juga. Dan bukan hanya sampai situ sih, kalau kita bicara tentang classical conditioning, teori proses belajar dan psikologi itu, kita bisa tahu bahwa saat individu yang anggaplah neural stimulusnya itu hanya sebatas tontonan yang biasa aja, tapi biasa lewat-lewat itu, tapi terus dia dapat condition stimulus yang berupa konten-konten yang tidak baik seperti itu loh, bayangin. Sehingga individu itu pasti bakal berubah pemahamannya terhadap ras tertentu karena kontennya yang terlalu ekspresif mengatakan, sehingga apa ya, orang pun jadi belajar, dia belajar dari lingkungannya. Lingkungan itu kan bisa apa saja, lingkungan keluarga, sosial media yang kita pakai, apa yang kita dapat dari sosial media, sehingga itu berubah dan dia belajar dari situ. Tapi belajarnya itu menjadi proses belajar yang salah. Itu sama kita bisa bahas sebenarnya dari sisi kenapa semakin hari itu ini maksudnya fetish orang memang semakin hari itu semakin aneh karena bisa dijelaskan dalam proses belajar tadi, classical conditioning maupun psikoanalis tersebut. Nah kalau menurutku sih begitu. Dari kau sendiri gimana? Kalau gua sih terkait dengan video itu ya yang dianggap oleh channel edukasi tersebut, sebenarnya hal tersebut itu masuk di target atau digital marketing gitu, kan sih? Kayak semisal apa ya? Kayak tracking atau apa sebagainya. Itu jadi proses itu dia kayak kan dulu itu saya belajar sebenarnya dari beberapa channel juga, itu orang kalau upload itu kalau mau gitu kayak channelnya dikenal banyak orang, pasti dia melakukan hal buruk dulu gitu. Hal buruk terus sudah beberapa tahun lah, mungkin bulan lah, beberapa bulan kemudian dia itu upload yang berbau dengan sebagai edukasi gitu atau yang positif gitu. Nah itu kalau dari gua sih kayak apa ya, sebagai bentuk traffic gitu. Jadi dia dapat follower gitu dari hasil video yang salah gitu yang memang sangat sensitif. Mohon maaf, memang sensitif banget sih kalau sudah menyindir ras tertentu ya, pasti. Dan juga apa ya, kan gue tadi bilang itu kalau apa, ini orang pasti beberapa kedepannya itu upload lagi yang berbau positif. Terus nantinya negatif gitu. Gitu. Tetap membuatkan Gitu, trafficnya gitu. Jadi dia kayak apa sebenarnya? Kayak dia gitu dapat follower dari itu, dari hasil trafficnya sendiri. Gitu. Tapi sebenarnya itu merupakan hal yang menyimpang sih, karena itu kalau di internet seharusnya orang itu selagi ada internet itu post itu gak bakal hilang. Nah, post itu gak bakal hilang dan pasti akan lewat jika seseorang tersebut atau beberapa
netizen yang like atau ikut meng-up lagi di salah satu post tersebut, maka postingan tersebut akan lewat di beberapa FYP orang lain. FYP atau tidak di beranda gitu, melalui reels mungkin atau di search bar biasanya gitu. Itu sih kalau gue. Tapi anehnya ini channelnya itu udah besar dari lama. Betul banget. Udah besar dari lama, bahkan followersnya itu udah lama besar jutaan. Tapi anehnya dia kayak langsung tiba-tiba membuat konten yang terlalu sensitif ini dan menyinggung ras tertentu. Gue sebagai rasnya itu yang merasa tersinggung lah. Yang beda. Iya pasti. Bahkan adik gue itu sendiri yang nonton, dia bilang kenapa dia sampai ngatain ini. Ya, wajar gitu Pak. Kenapa dia kayak anggap wajar gitu? Karena kan bingung banget gitu kayak bagi gue sendiri. Ya, gue juga sih, maaf jika untuk kita. Jadi kalau gue juga agak speechless juga sih dari channel tersebut, karena sejauh ini kalau gue itu channel tersebut kayak bisa membuat potensi gue itu kayak melihat secara sadar gue kayak merefleksi diri gue sendiri gitu, ya, tentang apa lagi yang kurang. Ternyata ini cara memotivasi diri saya untuk berkembang lebih ke depannya. Dan pas setelah gue lihat video kayak, why you show this? Kenapa kamu membawa isu seperti itu di konten kamu gitu? Seharusnya kamu itu tidak membawa isu tersebut. Ya, betul sekali. Dan jujur gue sendiri udah follow akun itu dari sebelum masuk kuliah. Sebelum masa-masa PKKMB gue follow, dia bahas psikologi juga nih, kayaknya seru jadi tempat belajar gue. Tapi memang kayak gue rasa dia bahkan promosi buat konseling gitu. Terus kayak di pikiran gue, gimana kau mau bisa buat konseling kalau kau sendiri kontenmu yang baru-baru ini udah lama sih, kalau belum di take down sama sekali ini terlalu sensitif dan menseksualisasikan ras tertentu. Dan gue nggak suka banget gitu, karena gue jadi marah saat itu juga. Makanya gue langsung unfollow saat itu waktu pertama lihat. Apalagi terus ternyata video selanjutnya itu dia masih bahas tentang ras tersebut. Yes, ini sangat gue kaget. Jadi gue kayak mati, tambah emosi gitu, tambah marah terhadap kontennya. Yang kedua tuh bilang, kenapa ini tetap mau menikah sama ras ini? Ya wajar lah, itu kan aneh orang, tipenya orang masing-masing, kayak pilihannya orang masing-masing. Kenapa kau harus permasalahin gitu? Apalagi tentang jodoh-jodoh di tangan Tuhan kan, jodoh-jodoh di tangan pilihan orang sendiri yang mau milih jodohnya siapa. Terus kenapa harus di permasalahin gitu? Bisa jadi konten kan? Mungkin ya ada orang iseng yang nanya bilang, coba bahas ini, kenapa ini mau tetap menikah sama rasnya sendiri? Ya, why not? That's their choice. Kita nggak gini ya, di dalam psikologi sendiri itu ada individual indifference. Kita menghargai yang namanya individual difference, perbedaan individu, mau itu ini ataupun ini. Tapi yang tidak dihargai itu gangguannya. Maksudnya kita bukan tidak dihargai, kayak semacam gangguannya ini. Ya, kalau memang ada gangguan, obati. Gitu. That's why kalau menggunakan kata fetish sendiri itu terlalu, menurutku, menseksualisasikan. Sensitif. Dan juga terlalu objektif. Maksudnya objektifikasi sesuatu. Padahal kita ini manusia. Iya sih. Karena fetish itu sebenarnya ada beragam sih. Jadi makanya sangat itu. Ya, terlalu eksplisit dan menyinggung, dan sensitif banget. Terus padahal motonya dia tuh humanis banget loh. Apa sih motonya? Gue gak tau motonya atau gimana, tapi dia menekankan pada teori Maslow yang humanis, yang hierarki. Itu Maslow kan aliran humanis nih. Nah, kalau dia mau pakai ke dalam konselingnya itu di channel tersebut tentang humanis dan teori Maslow, harusnya dipikir menggunakan kata fetish ke manusia itu mengobjektifikasi dong, bukan menganggap manusia itu manusia. Padahal di humanis itu, ke humanis itu kita memanusiakan manusia sebenarnya. Yes. Misalnya begini,
bayangin dalam teorinya hierarki Maslow itu kan ada yang dibilang fisiologis, rasa aman, sosial, segala macam. Bayangin cuma gara-gara ini konten tersebut, rasa aman suatu ras tertentu itu nggak aman, jadinya nggak bisa sampai self-aktualisasi. Dan juga pastinya yang dari netizen yang memang belum terpikiran gitu, jadi kayak ada muncul gitu kayak perspektifnya yang tentang mungkin kaum ini gini gitu. Nah, makanya ini hal yang berbahaya sih. Yang gue sampai juga dapat cerita bahwa setelahnya itu bahkan ya orang pun jadi berpikir bahwa lihat, karena ada cerita dari kenalan gue, dia tuh pada saat ambil alma mater, padahal dia pakai kemeja terus celana panjang apa segala macam, that switch itu pakaian sopan loh. Tapi katanya dia malah dilihat-liatin sama oknum gitu, oknum nggak tahu, katanya laki-laki, tapi saya nggak mau menyebutkan semua orang, tapi jadi kita bilang oknum aja. Oknumnya tuh ngeliatin dia, kayak dia jadi nyari gitu, padahal ini tempat ramai. Yang dimana itu ya, ya memang kalau kamu memang baru lihat, ya kenapa harus dilihatin terus gitu, kayak nggak wajar gitu. Iya. Terus ya parah banget lah. Kayak harusnya kan, apalagi memang di situasi gitu, kita harus kayak jaga mata gitu juga. Apalagi tempat ramai. That's why sih. Iya, ini yang mungkin tanpa disadari konten tersebut bisa saja mengubah ketidaksadaran kolektif orang. Itu tadi, itu bahayanya konten. Nah kalau misalnya kita lihat anak-anak yang banyak kecanduan gadget dan segala macam itu bisa saja berpengaruh pada ketidaksadaran kolektif anak-anak yang menonton video-video yang ada dari ini. Iya. Kan bayangin, yang dimana pas masa perkembangan, kalau kita lihat teori Freud, masa perkembangan kita waktu kecil berpengaruh pada kepribadian kita saat besar nanti. Bayangin kalau anak-anak yang tonton, terus tiba-tiba ada yang which is oknum yang udah parah banget ininya, kita nggak tahu ya, internet itu luas banget, bisa saja dari biar orang jahat atau segala macam nonton gitu, anak-anak bisa terbangun loh di ini ketidaksadaran kolektifnya bahwa ini ternyata bisa gitu, dan itu sangat membuat emosi ya kalau nggak dari pandangan gue. Ya itu sih, kalau dari gue sendiri memang itu blunder. Itu sih blunder sama kayak why, maksudnya itu followers kamu itu belum tentu gitu semuanya orang dewasa loh. Bisa saja anak-anak atau tidak followers kamu itu remaja gitu ya. Memang notabene-nya itu pemikiran atau struktur di dalam otaknya itu terbentuk dengan baik gitu. Bisa saja berbeda-beda nanti jika terbentuk dari sekarang gitu. Kedepannya juga pasti akan berbeda juga. Dan dimana terlebih di masa pubertas itu, mereka kan banyak remaja yang mau self development gitu, berkembang, karena channelnya katanya itu sangat edukasi banget. Edukasi, tapi tiba-tiba dapat itu. Banyak kan anak remaja yang lagi pubertas nonton itu, kayak itu jadi proses belajar kepada para penontonnya lah, terus belajar, terus belajar, tapi ini tadi kembali mengubah alam bawah sadarnya, ketidaksadaran kolektifnya bagi para penontonnya, dan itu yang menurutku parah banget, karena kita tahu bahkan itu atensi, persepsi dan segala macam itu membuat masuk di long term memory, bahkan masuk ke dalam bawah sadar tadi, dan menurutku ya sangat berbahaya. Ya kalau dari gue itu segitu, dari pengalaman gue juga yang biasa, padahal gue pakai pakaian sopan apa segala macam, tutup, bahkan pakai celana panjang, bahkan celana gue tuh sampai biasa pakai sepatu segala macam, tapi tetap aja loh dapat tekanan di luar sana. Jadinya pada saat lihat konten itu gue merasa marah banget, kayak bilang jadi diri gue kayak misalkan itu juga menurunkan self esteem gue sebagai ini, tapi tetap gue bangga karena ya kembali lagi karena
yang salah adalah pembuat kontennya. Ya, betul sekali. Dan sebelum kita akhiri aja, mungkin kalau memang ada kata-kata yang menyinggung dan sangat frontal dari kami, mohon dimaafkan karena konten edukasi ini untuk menjelaskan bagaimana fetish tersebut dan bagaimana konten-konten yang dikeluarkan dan mengatas rasakan apa tadi? Kayak sensitif banget, Sensitif banget dan menyinggung kaum tertentu ya. Itu bisa berdampak pada ketidaksadaran kolektif atau ketidaksadaran kolektif itu ketidaksadaran yang dibangun kelompok secara berkelompok, dan itu yang gue takutkan karena konten ini mau kembali mengedukasi dan mengatakan bahwa kita perlu kembali agar konten-konten yang nggak baik itu lebih baiknya di take down aja, diberhentikan. Karena internet itu luas dan bukan hanya kita sebagai orang dewasa yang menonton, tapi anak-anak dan yang masih berkembang dan juga para remaja yang masih ingin berkembang dan memperbaiki diri, ingin berubah, sehingga konten-konten yang terlalu eksplisit dan bersifat sensitif pakai banget sih. Kalau dari gue juga sedikit ini dihapus juga, dan juga kalau bisa kan gini loh. Ini kan channel tersebut tujuannya untuk mengedukasi. Iya, harusnya kamu itu meminimalisir video-video yang keterkaitan bukan selain juga menyinggung agama atau agama juga atau ras, itu harusnya kamu bisa memilah-milah gitu. Iya, betul. Dan jangan berpatokan pada hal negatifnya, dan kayak misalnya ada yang request bahas ini dong kak. Tidak boleh, kita sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh asal memilih, berarti kita harus filter dong request orang sebenarnya. Dan ini sebenarnya setelah gue kasih lihat terhadap anak-anak psikolog di grup sendiri, dan kita pun memutuskan untuk membuat konten ini karena kami rasa kami perlu melakukan sebuah kritik dan juga pembenaran atas hal apa yang bukan pembenaran sih, maksudnya membenarkan persepsi orang lah, agar tidak menganggap kaum ras tertentu itu adalah sebuah objek. Saya nggak suka banget jadinya kalau ada kata-kata yang agak frontal dari kami, mohon dimaafkan karena kami tidak suka banget konten-konten seperti itu. Jadi mungkin gue dari admin Antar sendiri dan gue admin Anka, kami pamit undur diri dan terima kasih telah menyaksikan.